saya berharap sekarang sama yang Maha Kuasa di atas, terus juga ziarah pastinya untuk ke almarhum mami ya, istilahnya apa ya, ya saya masih berharap semuanya belum terlambat, masih ada kesempatan ya Allah. Pasti dimanapun juga saya di sini adalah yang teraniaya sama anak saya, dan Fajar udah banyak durhaka sama almarhum mami saya, bahkan hutang Fajar kepada mami saya banyak. Jadi tolonglah jangan mengarang cerita yang dia sudah dalam posisi yang bersalah masih gitu loh. Dia udah diberi azab sama Allah saat ini di dalam penjara. Apa nggak diperlihatkan lagi? Bukan saya gimana ya, mungkin ada kejadian di lapas yang kebakaran ya, harusnya Fajar bisa ambil hikmah dari itu ya. Bukan lapas dia istilahnya, tapi Allah nunjukin apa dia nggak bisa ya, apa dia nggak bisa ambil hikmah dari situ. Kalau saya mau bongkar semua kebusukannya Fajar ya, saya bisa bongkar di sini. Fajar selalu bikin malu semua, baik ke teman-teman saya ataupun apapun. Itu pernah kejadian waktu itu di Virtu. Itu Virtu kan studio post pro. Itu yang punyanya teman baik saya, teman kuliah saya di Trisakti, sahabat saya. Fajar bikin malu saya, dia punya utang di situ belum dibayar sampai saat ini. Tapi teman saya baik, dia nggak mandang, dia nggak istilahnya ke saya tuh masih menghargain. Urusan saya sama Fajar yuk, makasih ya Dik, aku bilang. Dia pernah bikin malu, dia pernah maling laptop di post pro Virtu Fajar ya. Saya nggak tahu. Akhirnya dia gadekan laptop itu di Pegadaian, dan Pegadaian itu kebakar. Untungnya masih diselamatkan, dia bisa nebus laptopnya, cuma baterainya aja chargerannya aja yang kebakar. Dia bilang, ya saya maling, kata dia gitu. Ini berarti Tuhan sudah menunjukkan nih, sampai Pegadaiannya kebakar, untung laptopnya masih ditebus, tapi chargerannya aja kebakar. Itu udah bikin malu kan. Nah sekarang ini, apa dia nggak bisa ngambil hikmahnya? Apa dia sadarnya kalau udah sakaratul maut, saya sudah terlalu sakit, saya udah terlalu capek, jangan terus mojokin saya, jangan terus bikin cerita yang enggak, itu aja. Bahkan minta maaf pun, ataupun menanyakan keadaan anak saya yang udah dipatahkan kelingkingnya sama Fajar, keluarganya satu pun nggak ada empati menanyakan kepada saya. Itu aja. Aku cuma mohon sama Yang Mulia Hakim, aku seorang ibu, anak saya masih di bawah umur, yang dia punya cita-cita mau jadi pilot. Apa bisa dengan kelingking yang patah? Walaupun sudah dioperasi, dikasih pen, itu dokter bilang nggak akan sempurna Bu, benjolan tetap akan ada. Apa bisa ngejamin anak saya bisa jadi pilot nanti? Saya udah cukup sabar kasih kesempatan Fajar, udah cukup sabar saya nutupin semua aibnya dia selama 2 tahun tanpa saya mikir keselamatan diri saya ya. Saya nggak mikir kalau saya gimana ke depannya. Kalau saya masih sama Fajar, saya digebugin, dimaki-maki, dikata-katain, saya iya aja. Tapi karena udah anak saya yang kena, saya seorang ibu, saya ngelahirin berjuang hidup dan mati. Saya nggak bisa diem. Dia sadar dia tuh seorang ayah, umur 45 tahun melawan umur 14 tahun. Banyak semua fitnahan. Dan itu bukan tandingannya. Saya udah capek Mas. Saya cuma mau sama Yang Mulia Hakim, saya minta keadilan buat anak saya. Karena sampai detik ini saya. Jadi jangan mengarang cerita lah, istilahnya apa ya, jauh sebelumnya, bahwa bukan hanya saya, bukan hanya anak saya, Pak. Semua orang sudah tahu siapa Fajar Umbara. Yang disakitin, yang pernah dipukulin, yang pernah dikata-katain kotor, bukan hanya saya, bukan hanya anak saya. Jauh sebelumnya mantan istrinya dipukul sampai pingsan, diakuin oleh Fajarnya sendiri. Mantan pacarnya juga ada chatnya. Nah, diinjek, dicekik segala macam. Terus dengan saudaranya sendiri, dengan Anggi pun sampai dipisahkan dengan gurunya. Ini kalau saya mau bongkar ya. Jadi bohong kalau seandainya keluarganya tidak tahu Fajar itu bukan tukang pukul.
atau dia merasa seperti saya tidak bersalah seperti begitu, saya cuma flashback lah, ngelus dada aja, introspeksi deh kesalahannya gitu. Istilahnya selama berapa bulan di penjara artinya dia belum menyadarin kesalahan dia gitu. Kenapa dia nggak introspeksi gitu, itu aja. Jadi tolonglah, saya udah nggak mau ngikutin lagi skenario ceritanya Fajar lagi, udah cukup, saya sudah tahu siapa Fajar Umbara gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.